Biografi Habib Anis Al-Habsyi. Habib Anis lahir pada tanggal 5 Mei 1928 di Garut, Jawa Barat. Beliau merupakan putra dari ayahnya, Habib Alwi bin Habib Ali Al-Habsyi, mu'allif Simtud Durar, yang hijrah dari Hadramaut, Yaman ke Indonesia untuk berdakwah. Sedangkan ibunya bernama Khadijah. Ketika beliau berumur 9 tahun, keluarga beliau pindah ke Solo, sampai akhirnya menetap di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Solo. Membahas sedikit tentang biografi Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Anis Al-Habsyi ini beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1928 di Garut, Jawa Barat. Dan beliau adalah putra daripada Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Alwi ini adalah anak daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid Simtud Durar. Jadi Al-Habib Anis ini adalah cucu langsung daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid Simtud Durar, yang biasa kita sebut dengan Maulid Al-Habsyi. Yang mana ayahnya ini, Al-Habib Alwi, datang dari Hadramaut, Yaman ke Indonesia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibunda beliau bernama Khadijah. Pada usia 9 tahun, Habib Anis Al-Habsyi diajak oleh keluarganya untuk pindah ke kota Solo, yaitu di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Solo. Sejak kecil, Habib Anis dididik oleh ayah sendiri, juga bersekolah di Madrasah Ar-Ribatah, yang juga berada di samping sekolahannya. Habib Anis tumbuh menjadi seorang pemuda nan alim dan berakhlak luhur. Habib Ali Al-Habsyi, adik beliau, menyebut kakaknya seperti anak muda yang berpakaian tua. Tentang makom ilmu dan akhlak yang dimiliki Habib Anis, salah satu cucunya yang bernama Muhammad bin Hussein mengungkapkan sosok Habib Anis sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Ketika usia muda, beliau gemar sekali membaca buku. Tiap malam ketika istrinya tidur, beliau membaca kalam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kakek Habib Anis, sampai beliau terkadang menangis ketika membaca untayan nasihat kakeknya. Ketika istrinya terbangun, beliau langsung mengusap air matanya supaya tidak terlihat oleh istrinya, ujarnya. Bahkan ketika usia sudah mulai tua, Habib Anis masih haus kepada ilmu. Beliau pernah berencana untuk membeli laptop dan belajar mengetik untuk bisa mencatat ilmu yang didapatnya. Beliau juga berencana untuk datang pameran kitab di Mesir supaya bisa membeli kitab-kitab langka yang dijual di sana. Di dalam pendidikannya, Al-Habib Anis Al-Habsyi ini langsung dididik oleh ayahnya langsung. Dan beliau juga bersekolah di Madrasah Ar-Ribatah yang kebetulan berada di samping sekolahnya. Kemudian beliau ini, Al-Habib Anis Al-Habsyi, tumbuh menjadi seorang yang alim, pemuda nan alim dan berakhlak mulia. Sehingga Al-Habib Anis Al-Habsyi disebut oleh Al-Habib Ali. Al-Habib Ali Al-Habsyi ini adalah adiknya beliau. Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah mengatakan bahwasanya kakaknya ini seperti pemuda yang berpakaian tua. Maksudnya apa? Maksudnya dengan tentang keilmuan dan akhlaknya Habib Anis yang sangat luar biasa. Ilmunya layaknya ilmu seorang yang sudah tua, layaknya ilmu seorang sepuh. Akhlak yang ditampilkan oleh Habib Anis juga luar biasa, seakan-akan akhlak seorang yang sudah sepuh. Habib Anis ini terkenal luar biasa dengan akhlak yang sangat terpuji, yang luar biasa.
Dan Habib Anis ini luar biasa, beliau sangat mencintai ilmu. Beliau adalah sosok yang sangat haus dengan ilmu. Dari semenjak beliau kecil, sehingga beliau ini seringkali membaca buku, membaca kitab. Beliau ini adalah termasuk orang kutu buku. Beliau seringkali membaca kitab, membaca buku. Bahkan setelah beliau sudah menikah pun, di setiap malamnya beliau seringkali membaca untayan nasihat daripada kakeknya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau baca untayan nasihat kakeknya tersebut. Tidak jarang ketika beliau membaca untayan nasihat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu kakeknya, beliau menangis. Dan tidak jarang juga istrinya terbangun. Al-Habib Anis pun cepat-cepat untuk mengusap air matanya sehingga tidak terlihat oleh istrinya. Ini Habib Anis. Ketika masih muda, beliau sangat haus dengan ilmu, sangat kutu buku, sangat senang dengan membaca. Sehingga beliau tua pun, ketika beliau sudah mulai tua, beliau pun tetap haus akan ilmu. Pernah sewaktu-waktu beliau itu ingin membeli laptop, dan beliau ini ingin belajar mengetik. Ingin membeli laptop, belajar mengetik, dan mencatat ilmu di laptop tersebut. Saking semangatnya. Padahal di ketika itu usia beliau tidak begitu muda lagi. Tapi hausnya akan ilmu. Beliau tetap bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu. Juga disebutkan bahwasanya Al-Habib Anis ini sampai beliau ini punya keinginan untuk datang ke Mesir, datang ke bazar kitab yang mana di sana dijual kitab yang langka. Habib Anis ingin sekali pergi ke sana. Beliau dengan keilmuan yang luar biasa, beliau haus akan ilmu. Padahal di sisi lain, beliau adalah seorang cucu Nabi Muhammad SAW yang dikenal oleh warga Solo. Akan tetapi beliau tetap merasa kurang akan dengan ilmu. Beliau menjadi panutan. Beliau menjadi sosok tauladan oleh umat. Maka dari itu beliau tetap untuk bagaimana caranya agar mendapatkan ilmu. Meskipun Habib Anis termasuk ahli ilmu, akan tetapi dia lebih dikenal dengan kemuliaan akhlaknya. Karena beliau selalu menampilkan akhlak yang mulia, padahal keluasan ilmunya tidak diragukan lagi terangnya. Akhlak Habib Anis diantaranya tercermin dari sikap sumah, murah senyum, dan dermawan yang dimilikinya. Ibu Nur Aini, penjual warung angkringan depan Masjid Ar-Riyadh, menuturkan, Habib Anis itu bagi saya orang yang sangat sabar, santun, ucapannya halus, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain, apalagi membuatnya marah. Meskipun Al-Habib Anis ini terkenal dengan keilmuannya, namun yang lebih dikenal di dalam sosok pribadi Al-Habib Anis ini yaitu tentang akhlaknya. Masalah keilmuan memang sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi yang sangat menonjol daripada sosok Al-Habib Anis ini adalah akhlak yang sangat luar biasa. Yang mana tergambar dari sikapnya, beliau ini seorang yang murah senyum dan dermawan yang dimilikinya. Sehingga ada seorang ibu yang bernama Nur Aini, yang beliau ini adalah penjual angkringan di Masjid Riyadh, Solo. Sampai beliau pernah mengatakan, menurut saya Habib Anis ini adalah
orang yang sangat sabar, orang yang sangat santun, yang berbicara dengan halus, dan beliau tidak pernah sama sekali saya lihat menyakitkan hati orang, apalagi membuat orang marah. Nah, ini Habib Anis, luar biasa akhlaknya beliau. Seringkali menjelang Idul Fitri, Habib Anis memberikan sarung secara cuma-cuma kepada para tetangga, Muslim maupun non-Muslim. Beri mereka sarung meskipun saat ini mereka belum masuk Islam. Insya Allah suatu saat nanti dia akan teringat dan masuk Islam, kata Habib Anis, yang ditirukan Habib Hasan, salah seorang putranya. Selain itu juga kedermawanan beliau yang sangat luar biasa. Beliau ini ketika setiap menjelang Idul Fitri, Habib Anis senang sekali berkeliling kepada tetangga-tetangganya untuk membagikan daripada sarung. Membagikan sarung kepada tetangga-tetangganya, yang Muslim, yang non-Muslim, semua dibagikan oleh Habib Anis. Habib Anis tidak memilih-milih. Sebuah yang tetangganya dibagikan sarung ketika akan datang hari raya. Menurut Habib Muhammad bin Hussein, semasa hidupnya Habib Anis mengabdikan untuk berdakwah dan bergelut dalam majelis ilmu. Beliau punya pengajian setiap harinya saat ba'da zuhur, kecuali Jumat dan Ahad di kediaman beliau. Pernah ketika istri beliau meninggal, masyarakat datang untuk bertakziah. Namun begitu tiba waktunya pengajian, langsung beliau membuka kitabnya dan mulai membaca serta mengajar. Di dalam rumah jenazah istrinya sedang dimandikan, tapi beliau tetap istiqomah mengajar dan membimbing umat terangnya. Menurut Al-Habib Muhammad bin Hussein, yang mana Habib Muhammad bin Hussein ini adalah cucu daripada Habib Anis. Menurut beliau pernah mengatakan bahwasannya kakeknya, yaitu Habib Anis, mengorbankan waktu dan segala yang dimilikinya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menggeluti daripada majlis ilmu. Sehingga beliau ini di setiap harinya di kediaman beliau sendiri, beliau membuka majlis, yang mana majlis tersebut diadakan setiap ba'da zuhur. Diadakan pada setiap hari kecuali pada hari Jumat dan hari Ahad. Selain hari itu beliau tetap istiqamah untuk mengajar kepada umat ilmu yang Nabi Muhammad SAW. Sehingga daripada istiqamahnya Al-Habib Anis ini, ketika istrinya meninggal dan orang banyak datang bertakziah kepada istrinya, akan tetapi ketika itu datang waktu majlisnya beliau, yang dimana yang biasanya di saat itu beliau harus mengajar, yaitu ba'da zuhur, beliau harus mengajar. Di dalam keadaan itu pun Habib Anis mengambil kitab lalu membacanya, kemudian mengajarkan kepada orang yang datang untuk bertakziah. Padahal ketika itu istrinya baru saja meninggal dan di dalam keadaan ketika itu dimandikan. Orang bertakziah untuk datang kepada istrinya, akan tetapi Habib Anis tetap istiqamah mengajar dan membimbing umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu keistiqomahan yang dimiliki oleh Habib Anis yang tidak semua orang bisa menirunya. Sampai sehingga pernah
diceritakan Al-Habib Naufal Al-Idrus pernah bercerita bahwasanya Habib Anis ini membawa beliau ke Jakarta di suatu majelis, yang mana di majelis tersebut yang orang siapa yang tidak kenal dengan Al-Habib Anis. Al-Habib Anis diminta untuk berceramah karena orang sangat memuliakan. Beliau adalah patokan seluruh habaib ketika itu. Beliau adalah sosok kedua yang sangat dihormati, dan beliau dipersilahkan untuk berceramah. Lalu apa kata Habib Anis? Kata Habib Anis, jangan saya yang berceramah, akan tetapi ada yang lebih pintar berceramah daripada saya, yaitu ditunjuk Habib Naufal Al-Idrus. Naufal nanti ceramah. Di sini luar biasa. Dalam artian kita bisa lihat di sini tidak mungkin Al-Habib Anis itu tidak bisa ceramah. Sedangkan beliau itu memang beliau itu lebih senang mengajar. Akan tetapi di sinilah beliau ingin mengajarkan kepada kita itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah ciri-ciri daripada wali Allah. Kenapa? Karena wali Allah itu memberikan sesuatu itu bukan istilahnya wah ini egois dia, semua diambil. Tidak, tapi dibagi-bagi. Misalkan ada seorang kiai atau seorang habib yang dia ini ahli di dalam bidang mengobati. Di sisi lain, habib yang lain juga bisa anggap ini habib A misalkan. Ini habib A bisa mengobati. Akan tapi yang ahli mengobati ini habib B. Ada orang yang datang ke Habib A ingin berobat, lalu yang Habib A ini mengatakan, jangan kepada saya, ke beliau saja, Habib B. Itu sebagai contoh, gambaran. Nah, jadi seorang wali itu mereka selalu menyodorkan kepada ahlinya. Nah, ada juga pernah suatu kisah yang diceritakan juga oleh Habib Naufal Al-Idrus. Beliau inilah Habib Anis pernah ditanya suatu hukum, dan Habib Anis tahu jawabannya. Akan tapi beliau tidak mau menjawab. Beliau serahkan. Kalau pertanyaan itu serahkan ke Ustadz Fulan. Biar Ustadz Fulan yang menjawabnya. Kemudian diserahkanlah pertanyaan itu kepada Ustadz dan dijawablah oleh Ustadz tersebut. Senang Ustadznya. Kenapa senang? Karena ilmunya kepakai. Ini luar biasa akhlaknya Habib Anis ini. Beliau sebegitunya memikirkan perasaan orang. Padahal beliau sendiri bisa. Beliau menyodorkan kepada yang di situ memang ahlinya. Juga pernah diceritakan oleh Habib Syekh As-Segaf, yang terkenal dengan lantunan qasidah yang Masya Allah. Beliau juga pernah bercerita tentang akhlaknya Habib Anis. Ketika itu Al-Habib Syekh datang di majelisnya Habib Anis Al-Habsi, tetapi beliau terlambat. Ketika Al-Habib Anis mengajar dan terlihat Habib Syekh terlambat dan duduk di belakang, kemudian Habib Anis ini memanggil Habib Syekh untuk duduk di sebelahnya. Setelah beliau mengajar, Habib Anis pun bertanya kepada hadirin ketika itu. Apa kata Habib Anis? Wahai hadirin, kenapa saya dudukkan Habib Syekh di sini? Karena jawabannya Habib Syekh ini adalah orang yang punya pengikut banyak. Andaikan saya biarkan dia di belakang, apa kata orang? Ya, pasti pengikutnya mengatakan, oh kok kenapa ulama saya atau ustadz saya tidak dihormati? Kenapa dibiarkan di belakang? Kenapa tidak di depan? Nah, maka saya dudukkan dia di depan. Nah, di situ luar biasa Habib Anis mendidik kita dan mendidik ketika itu murid-muridnya yang hadir, bahwasanya kita itu harus memuliakan orang. Sehingga yang disimpulkan oleh Habib Syekh, beliau itu mengajarkan siapapun orangnya, mulia atau tidak, pendosa atau tidak, akan tetapi kalau dia mempunyai umat yang banyak, maka kita wajib menghormatinya. Karena pengaruhnya besar. Karena ketika orang yang mempunyai pengikut atau umat yang banyak, apapun yang dilakukan pemimpinnya,
dia pasti akan mengikuti. Nah, maka disitulah jalannya dakwah. Luar biasa, Habib Anis jauh pemikirannya seperti itu. Habib Anis juga dikenal sebagai pribadi yang istiqomah dalam segala hal. Tentang keistiqomahan ini juga diakui oleh salah satu muridnya yang kini mengemban amanah sebagai Rois Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo, Kiai Haji Ahmad Baitlawi. Dalam banyak hal, Habib Anis selalu tertata rapi, meskipun di banyak aktivitasnya sebagai imam sholat, pengajian, menerima tamu, membuka toko, dan sebagainya. Dalam dakwahnya, Kiai Baitlawi menuturkan Habib Anis memiliki beberapa konsep yang kesemuanya dapat dilihat langsung di Masjid Riyad sampai sekarang, yakni masjid sebagai tempat ibadah, zawiyah sebagai pusat ilmu, dan toko sebagai media penggerak ekonomi, ujarnya. Terkait hal ini, Habib Anis sendiri pernah menyampaikan bahwa ada 4 hal yang penting. Pertama, kalau engkau ingin mengetahui diriku, lihatlah rumahku dan masjidku. Masjid ini tempat aku beribadah mengabdi kepada Allah. Kedua, zawiyah. Disitulah aku menggembleng akhlak jamiah sesuai akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketiga, kusediakan buku-buku lengkap di perpustakaan, tempat untuk menuntut ilmu. Dan keempat, aku bangun bangunan megah. Di situ ada pertokoan, karena setiap muslim hendaknya bekerja. Hendaklah ia berusaha untuk mengemban dakwah Nabi Muhammad SAW. Ulama asal Pasuruan itu menambahkan, meskipun tidak pernah masuk dalam struktur NU di Solo, namun peranan Habib Anis atas kemajuan NU di wilayah Solo Raya sangatlah besar. Beberapa muridnya bahkan kini menjadi Rois Syuriah, di antaranya Kiai Haji Ahmad Baitlawi dan Kiai Haji Abdul Aziz. Sebagai penerus kekhalifahan di Masjid Riyad, Habib Anis meneruskan berbagai kegiatan yang telah dirintis oleh para pendahulunya. Kegiatan seperti Haul Habib Ali Al-Habsyi, Khatmul Bukhari, dan Maulid yang terselenggara setiap malam Jumat selalu dihadiri oleh ratusan bahkan puluhan ribu jamaah dari berbagai daerah. Para ulama terkemuka seperti Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, Abu Yadim Yati, Kiai Siraj, dan lainnya bahkan pernah hadir di Masjid Riyad untuk mengikuti majelis ilmu yang dipimpin Habib Anis. Sebagai seorang ulama, Habib Anis juga pernah berkeinginan untuk menulis kitab. Namun hingga akhir hayat beliau belum berkesempatan untuk merealisasikannya. Belum sempat menulis kitab, hanya berencana, tapi kedahuluan dijemput oleh Allah, tutur Habib Muhammad. Tentang keistiqomahan Habib Anis Al-Habsyi, yang mana sekarang murid beliau yang juga menjadi pengurus Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sukoharjo, yaitu Kiai Haji Ahmad Baitlawi. Di situ beliau menegaskan banyak daripada hal yang ditekuni Habib Anis ini, yaitu tertata rapi. Padahal di balik aktivitas beliau yang sangat padat, beliau adalah seorang imam di Masjid Riyad, beliau juga pimpinan majelis ilmu, beliau juga buka toko dan yang lainnya. Akan tetapi waktu beliau ini sangat tertata rapi. Sehingga dalam dakwanya Kiai Haji Baitlawi menjelaskan bahwasanya Al-Habib Anis ini mempunyai 3 konsep di dalam hidupnya, yang mana konsep tersebut dapat kita lihat sampai sekarang. Yaitu pertama, Masjid Riyad itu, yang masjid adalah tempat ibadah. Yang kedua adalah zawiyah. Zawiyah ini adalah pusat ilmu. Yang ketiga adalah toko sebagai
penunjang perekonomian. Terkait dengan hal ini, Habib Anis juga pernah mengatakan hal demikian. Habib Anis pernah mengatakan, kalau kalian ingin tahu bagaimana aku, maka lihatlah rumah dan masjidku, kata beliau. Masjid, pertama masjid. Masjid ini adalah tempat aku beribadah kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zawiyah. Zawiyah ini adalah tempat di mana aku menggembleng daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik, yang mencontoh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kusediakan buku-buku di perpustakaan untuk mencari dan menambah ilmu, karena perpustakaan adalah pusat kita mencari ilmu, tutur beliau. Adapun yang keempat, yang terakhir, aku bangun bangunan yang mewah, aku bangun toko, karena disitulah kita sebagai orang muslim seharusnya bekerja, dan hasil kerja tersebut kita untuk membantu daripada dakwanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama asal Pasuruan tersebut, yaitu Kiai Haji Baydawi, juga menuturkan bahwasanya Al-Habib Anis memang tidak pernah masuk ke struktur NU, Nahdlatul Ulama. Akan tetapi keberadaan beliau sangat berperan penting dalam kemajuan NU ketika itu. Sebagai penerus kekhalifaan di Masjid Riyadh, Habib Anis menjalani apa yang telah dijalani leluhur beliau. Beliau mengadakan maulid setiap malam Jumat, juga mengadakan daripada khatmu kitab Bukhari. Beliau mengadakan majlis dan yang lainnya, karena itu adalah warisan daripada datuk-datuknya. Dan Habib Anis ini juga, beliau sebagai ulama pernah berkeinginan untuk menulis kitab. Akan tetapi beliau hanya berencana, tidak berkesempatan untuk menulis, dan didahului ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua minggu pasca Lebaran tahun 2006, umat muslim di Solaraya tersentak mendengar kabar duka. Seorang tokoh ulama panutan yang juga keturunan dari Rasulullah SAW, Habib Anis Al-Habsyi, dikabarkan telah menghadap ke rahmatullah. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 6 November 2006 atau 14 Syawal 1427 Hijriah, pukul 12.55. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah makam ayahnya yang terletak di sisi selatan Masjid Riyadh. Beliau meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Pasca wafatnya membuat para murid dan pecinta beliau yang tersebar di penjuru dunia bergegas untuk ikut memberikan penghormatan terakhir kepada sang guru. Kota Solo di hari wafat Habib Anis diserbu puluhan ribu pentakziah. Dengan diiringi tangisan dan air mata, mereka melepas kepergian cucu mu'alif Simtud-Durrat tersebut. Ya, kepergian Habib Anis memang patut menjadi duka bagi semua, khususnya kaum Aswaja di wilayah Solo Raya. Hal ini sama dengan yang diungkapkan Habib Abdullah Al-Haddad ketika menyaksikan kepergian gurunya. Kami kehilangan kebaikan para guru kami ketika mereka meninggal dunia. Segala kegembiraan kami telah lenyap. Tempat yang biasa mereka duduki telah kosong. Aku akan tetap menangisi mereka selama aku hidup, dan aku rindu kepada mereka. Aku akan selalu kasmaran untuk menatap wajah mereka. Aku akan mengupayakan hidupku semampuku untuk selalu mengikuti jalan hidup para guruku, menempuh jalan leluhurku. Dua minggu pasca Lebaran pada tahun 2006,
umat Islam di Solo Raya tersentak dengan kabar berita tentang wafatnya Al-Habib Anis Al-Habsyi, yang mana beliau adalah sosok ulama panutan dan juga keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada hari Senin 6 September tahun 2006, yang mana bertepatan dengan 14 Syawal 1427 Hijriah pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Disitulah beliau meninggalkan ilmu, meninggalkan akhlak yang lainnya yang harus kita contoh. Pasca wafatnya beliau, banyak sekali orang yang bersedih karena kepergian sosok yang luar biasa. Maka kita ambil hikmah dan kita ambil pelajaran daripada sosok Al-Habib Anis ini yang sangat luar biasa, yaitu tentang ilmunya. Kemudian tentang akhlak yang sangat luar biasa yang dipuji oleh ulama-ulama dan orang yang dekat oleh beliau. Termasuk daripada Al-Habib Syekh tadi dan juga Habib Novel yang kita ceritakan, beliau adalah saksi hidup bagaimana akhlaknya Al-Habib Anis Al-Habsyi, bagaimana kemuliaan akhlak beliau, bagaimana daripada tutur kata yang sangat lembut sehingga wajar beliau mempunyai umat yang begitu banyak, sehingga wajar banyak sekali orang yang berguru kepada Al-Habib Anis karena sosok yang sangat luar biasa, karena sosok yang sangat menggambarkan dan mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat kita mempelajari sedikit dan mengulang daripada sejarah Al-Habib Anis ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang saleh sebagaimana Al-Habib Anis ini. Beliau adalah orang yang saleh, beliau adalah orang yang berilmu, yang berakhlak mulia. Semoga apa yang dimiliki oleh beliau Allah takdirkan kepada kita. Allah jadikan kita orang yang saleh, Allah jadikan kita yang berakhlak mulia, berakhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita meninggal dengan husnul khatimah dan berjumpa dengan kakek beliau, kakeknya para habaib, orang yang paling mulia, manusia yang sangat sempurna, yaitu junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.